Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Putri Gitayani dari mahasiswa Universitas Bondowoso Perjuangan Karawang dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama 1 bulan. Judul yang saya ambil adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Latar belakang. Alasan saya memilih judul mengenai sistem informasi sumber daya manusia karena pariwisata dan kebudayaan atau disebut dengan Disparbud Kabupaten Karawang dalam bidang pemasaran merealisasikan program dengan memanfaatkan teknologi untuk mempersiapkan strategi untuk mempromosikan destinasi wisata, ekonomi, kreatif, seni dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Karawang. Perkuatan promosi melalui digital yang kita punya maupun bekerjasama dengan pihak lain memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi destinasi wisata, seni dan kebudayaan serta meningkatkan ekonomi kreatif dan bekerjasama dengan para influencer. Dengan kemajuan teknologi harus mampu dimanfaatkan dengan baik dalam mempromosikan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau disebut dengan Disparbud merupakan dinas yang bertugas pokok melaksanakan urusan perintah di bidang pariwisata dan kebudayaan, meliputi destinasi pariwisata, industri, pariwisata pemasaran, dan kebudayaan yang menjadi kewenangan provinsi. Gambaran umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau yang disebut dengan Disparbud Kabupaten Karawang. Alamatnya di Jalan Alun-Alun, Sel 01, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41311. Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau yang disebut dengan Disparbud sebelumnya pecahan dari Dinas Penerangan Republik Indonesia bersifat vertikal yang menginduk langsung ke pusat pada tahun 2001. Departemen Penerangan dihapus sehingga menjadi otonomi daerah di mana dinas-dinas yang pada waktu itu menjadi kewenangan yang ada di pusat ditarik ke daerah dan dari Departemen Penerangan berubah menjadi Dinas Penerangan Pariwisata. Seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya kepemimpinan adanya perubahan-perubahan berikutnya. Pada tahun 2004 atau 2006 menjadi Disparbud Dinas Penerangan Pariwisata dan Kebudayaan sampai pada tahun 2008. Pada tahun 2009 perubahan SOTK Struktur Organisasi Tata Kerja nomor 11 tahun 2009 di dalamnya yang tadinya Disparbud berubah menjadi Disbudpar yang tetap mengacu pada pusat. 2009 sampai 2012 adanya perubahan SOTK baru. Selanjutnya masih mengenai tentang sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 2012 sampai 2014 ada perubahan SOTK lagi tetapi dengan nama Dispudbar. Nomenklur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengacu pada SOTK provinsi pada waktu itu. Tetapi di provinsi yang awalnya Dispudbar dengan peraturan-peraturan yang ada dirubah menjadi Disparbud. Tetapi walaupun seperti itu untuk jalur koordinasi antar ke pusat dan ke provinsi tetap dilaksanakan untuk kaitan program dan kegiatan. Untuk program-program tetap sama mengacu pada pusat karena aturan yang sama. Permendagri untuk kegiatan pun sama disinkronkan dengan provinsi karena Dispudbar bagian dari Provinsi Jawa Barat di mana terdiri dari 27 kabupaten kota. Seiring berjalannya waktu berdasarkan PP nomor 18 tahun 2016 ada perubahan kaitan dengan organisasi perangkat daerah. Otomatis di daerah pun sama mengikuti aturan di pusat. Akhirnya perubahan SOTK baru lagi, lahirlah SOTK Perda nomor 14 2016 dan Perhub nomor 59 tahun 2016. Salah satunya yang tadinya Dispudbar berubah menjadi Disparbud Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, berlaku sejak tanggal 5 Desember 2016. Tinjauan pustaka menurut Hasibun 2010 mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Hasibun 2016, sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
Menurut O'Brien, sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Tujuan dan metode. Tujuan yang pertama ada tujuan dari kerja praktik ini untuk memahami dan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Yang kedua, untuk membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dalam dunia kerja, serta memiliki kemampuan dalam melatih mental untuk siap dan tanggap dengan kondisi di lapangan kerja. Metode penulisan artikel. Penulisan artikel menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi sebenarnya yang ada di lapangan, terutama dalam kaitannya dengan tema penelitian yang diambil. Pelaksanaan kerja praktek. Tugas-tugas yang dilakukan yang pertama ada menyusun lembaran disposisi, yang kedua mencatat data peminjaman barang kostum, yang ketiga mendata pinjaman barang kostum, yang keempat membantu mencari data ekonomi kreatif, yang kelima membulangkan kertas pinjaman, yang keenam meresum buku Kabupaten Karawang dalam dimensi budaya. Pelaksanaan kerja praktek. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Pelaksanaan kerja praktek dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau disebut dengan Disparbud. Di bagian bidang kebudayaan, di mana tempat kebudayaan adalah benda-benda yang dihasilkan masyarakat berupa peralatan atau perlengkapan hidup. Waktu pelaksananya dimulai dari tanggal 10 Januari sampai 11 Februari 2022. Jam pelaksanaan dari jam 8 sampai 16.00. Tugas utama: menyusun lembar disposisi, mencatat dan mendata peminjaman barang kostum. Tugas pendukung: yang pertama ada perkenalan, yang kedua Dharma Wanita Persatu atau Disparbud, yang ketiga membantu mencari data ekonomi kreatif atau ekraf. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang saya ambil dari bidang ekonomi kreatif atau yang disebut dengan ekraf. Dari segi pencarian data dalam UMKM yang memiliki kreativitas masih terbilang sangat susah dalam segi sistem informasi. Karena ekraf ini bidang baru di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Karawang pada awal Januari 2022. Maka dari itu, sistem informasi yang digunakan untuk mencari sebuah data UMKM masih sedikit sulit ditemui di media sosial apapun. Terkadang masih banyak data yang susah dicari datanya di media sosial. Karena kurang lengkapnya informasi pencarian sebuah data UMKM yang terbilang sangat banyak datanya. Solusi dari permasalahan di atas didapat bahwa solusi dalam mencari data ekraf perlu sebuah informasi lengkap mengenai data UMKM-nya agar ketika ingin mencari datanya lebih mudah dan benar datanya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau yang disebut dengan Disparbud Kabupaten Karawang dapat direalisasikan program dengan memanfaatkan teknologi untuk mempersiapkan strategi untuk mempromosikan destinasi wisata, ekonomi, kreatif, dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Karawang. Perkuatan promosi melalui digital yang kita punya maupun bekerjasama dengan pihak lain, memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi destinasi wisata, seni, dan budaya, serta meningkatkan ekonomi kreatif, dan bekerjasama dengan para influencer dengan kemajuan teknologi harus mampu dimanfaatkan dengan baik dan mempromosikan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Sarannya, diharapkan bisa membantu meningkatkan pengelolaan kawasan wisata agar dapat menjadi wisata yang layak dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Baik, inilah foto kegiatan kerja praktek saya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Karawang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.